sih? Hai, kami dari kelompok 4 Mikro Teaching. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Ilham Pratama. saya dari Sumatera Barat. Saya Dewi, saya Siska. Saya kan Utop ya. Di sini kami akan membawakan materi gaya hidup sehat dengan materi pengajaran conversion, discovery style dan commando style. Selamat menyaksikan. Halo. Halo. Oke. Jika Pak bilang good morning dan balasnya morning, I am excellent. Understand? Yes. Good morning, everybody. Morning. Excellent. Oke, before kita belajar, kita ada berdoa dulu. Kita berdoa untuk agama dan konten kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita daftar aja dulu ya, cek dulu ya. Ya, Pak. Semua hadir. Hadir, Pak. Oke, kita mulai dari Anugrah Rizky Cupe. Present. Oke. Mesiska Ciprian. Present. Limsa Tagalog. Present, sir. Vivi. Present. Oke. Oke, sebelum itu kita mulai bermain dulu ya, play game. Dan bermain itu sambung kata. Oke, misalnya Vivi bilang listrik. Yang masuk akal dengan listrik itu apa contohnya? Kamar. Listrik. Nanti orang berikutnya nyambung. Oke? Yes. Cara bermainnya sambil itu ya. Terus nanti kalau udah sampai di sana balik lagi sini, Pak. Balik lagi sini. Nanti yang salah kita berikan sedikit sanksi. Oke. Understand? Yes. Okay, let's go to play from Vivi. Let's go to start. Cahaya. Ini kopi. Ini kopi. Oke, ini kan gagal yang pertama. Kita jadi apa anak? Oke, silakan untuk nyanyi. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali dengan sekali tepuk tangan. Oke, anak-anak, materi kita hari ini adalah gaya hidup sehat atau lifestyle healthy. Oke, sebelumnya ada yang tahu gimana itu gaya hidup sehat? Coba memberikan pendapat. Oh, Limsa. Pola makan termasuk, Pak. Kalau makan yang lain, Jaga pola hidup yang teratur, Pak. yang lain Tidur secukupnya, Pak. harus secukupnya. Pintar-pintar anak baru ya. Ya, gaya hidup sehat itu adalah cara kita untuk menjaga tubuh kita agar selalu bugar, sehat, aktif, dan memberikan kebebasan untuk diri kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ya, kalau saya ingin memberikan satu motivasi untuk kalian pada pagi ini. Kalau orang sembuh itu pasti banyak keinginannya. Dia bisa pergi ke sana, pergi ke luar negeri. Kayak sebut apa keinginannya? Jadi presiden. Jadi presiden. Tapi kalau orang sakit itu keinginannya cuma apa? Betul sekali, Beb. Keinginan orang sakit hanya untuk pengen sembuh. Misalnya, Zufit sakit, terbaring di tempat tidur. Emang bisa dia pergi ke luar negeri? Bisa dia pergi ke daerah coba?
Apa? Jadi itulah pentingnya kita menjaga hidup sehat agar kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Oke. Yang ada 4 hal yang mencakup dalam pola hidup sehat. 4 hal ini harus kalian ingat seumur hidup. Karena hidup sehat itu adalah seumur hidup. Yang pertama itu makanan sehat. Makanan sehat itu banyak sekali. Contohnya adalah real food. Real food itu bisa dari ayam, telur, nasi, sayur, buah dan lain-lainnya. Dan itu harus memperbanyak makanan-makanan yang sehat. Contohnya makanan sehat yang kita tahu apa? Bakso Pak. Bakso. Oh, itu tidak makanan sehat itu. Karena itu ultra proses food. Yaitu terlalu banyak mengalami proses untuk dimasak. Jadi itu meriam Pak. Contohnya itu hanya ayamnya aja. Ayamnya aja langsung kamu buat buatan gini lalu kamu rebus. Karena kalau kamu itu buat bakso itu dari tepung, bumbu-bumbu, dan apalagi rebus, goreng, campur saus lagi itu udah ultra proses food. Jadi sudah banyak sekali pengelolaan di dalam makanan tersebut. Yang lain apa lagi? Kalau sebelah kan ada Wah, sebelah itu bisa ditanya lagi lah ya, sebelah itu makanan apa itu? Saya aja nggak mengerti itu makanan apa itu. Udah direbus, digoreng, minyak lagi, pakai minyak lagi. Itu makanan yang sangat tidak disarankan ya. Tapi untuk sekali-sekali Bapak rekomendasikan. Pak, coklat Pak. hamburger Pak. Oh, hamburger. Banyak orang salah mendeskripsikan ini. Karena ada sayur, ada daging. Roti Pak. Nah, jadi orang berpikir itu sehat. Padahal itu tidak sehat karena sudah digoreng, belum lagi rotinya berapa kalorinya, belum lagi saus-saus yang di dalam itu. Apalagi kita kan orang Indonesia pasti suka pedas ya kan. Apalagi cewek-cewek ini kan pasti suka pedas itu kan. Makanya saus yang ditumpuk berapa, mayonesnya lagi. Nah, contoh-contoh makanan yang tadi itu adalah makanan-makanan yang non healthy atau makanan yang tidak sehat. Jadi kalian itu harus memperbanyak makanan-makanan yang sehat. Contoh makanan sederhana yang paling sehat itu adalah telur. Telur itu adalah makanan yang sangat direkomendasikan sekali karena nutrisi di dalam itu sangat lengkap. Jadi bakso telur Pak. Bakso telur ya kan itu hanya bakso. Nah, bakso itu kan seperti yang saya bilang tadi, ada tepung, ada sudah ultra proses food, sudah banyak melakukan pengolahan. Ngerti? Ngerti, Pak. Dari sini Pak. Pak. Oke, jadi sebetulnya kalian itu harus banyak makan makanan sehat. Apalagi kalian ini kan di luar sekolah kan banyak sekali tuh kayak cireng, bakso, cimol, cimori, telur gulung. Nah itu makanan-makanan yang tidak sehat karena ultra proses food. Kalian harus tahu itu minyak instan nggak tahu minyak apa itu. Tanya minyak yang bersih juga dipakai kembali. Berapa itu? Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pentingnya olahraga. Ya semua di sini pasti pernah melakukan olahraga kan? Kenapa? Tidak semua sering melakukan olahraga. Kayak contoh apa olahraga kesukaannya? Tidur. Tidur itu bukan olahraga sempit. Jadi Pak. Ya seperti hari bermain bola, bermain basket, berenang. Tapi kita apa paling suka? Berarti kalau jam berarti itu olahraga kan dikejar-kejar. Dia berlari. Ya itu olahraga memang, tapi resikonya tinggi. Karena kalau kalian nggak kejar, kamu mesti dihajar. Jadi definisi olahraga bagi Bapak itu apa? Definisi olahraga itu ya tubuh kita bergerak untuk menjadi bugar. Berarti jam berarti olahraga. Ya makanya jangan menjadi sehat-sehat, tapi resikonya kan itu yang seperti saya jelaskan. Kalau kena tangkap, siap-siap lah kan, apalagi jadi kiri, jadi kanan. Bertujuan untuk sehat, tapi kan jangan kan sehat juga, tapi kalau kena tangkap, Sehat dan jahat. tahu lah ya. Oke, contoh olahraganya apa? Renang Pak. Nah itu bagus sekali itu. Lintan, Bocetok Pak. bocetor, itu masalah lagi gitu ya. Kalian jangan salah. Karena di situ semua bagian tubuhnya bergerak, sehingga dia itu memiliki fisik yang bagus. Ini misalnya ini harus dari contoh ini. Ini besok kita tunjukkan dong sekolahnya. Ini kayak olahraganya ini. Kalau masih karena mau olahraga Pak. Oh itu juga olahraga ya. Karena kan kita bergerak
kaki tidak bergerak, pantat tidak bergerak. Ya lumayan lah untuk 5 sampai 10 menit kan, tergantung dari seberapa besar rumah kita ya kan. Kalau besar rumahnya ya nggak mungkin 5 menit ya kan. Tapi ini rumahnya besar ya kan. Bisa setengah jam dia kan. Bisa 1 hari. Dapur rumah kepel. Iya Pak. Cuci baju. Iya Pak. Cuci baju. Ini Pak. Udah tertarik ini. Olahraga juga ya. Musim-musim itu mas olahraga juga. Diperluas Pak. Jadi kan intinya setiap hari itu jangan lupa olahraga. Walaupun 5 sampai 10 menit itu sangat berguna bagi kita. Oke, sampai sini ada pengertian. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya itu yang menjaga kebersihan. Ada pepatah mengatakan kebersihan adalah sebagian dari Iman. Berarti kita ini harus bersih agar iman kita Terjaga. Contoh kebersihan yang dilakukan itu apa? Bersihkan rumah. Hal yang paling sederhana. Bangun tidur. Mandi. Melipat selimut. Membersihkan tempat tidur. Nah, itu bagus. Jubir. Buang sampah pada Semoga sampai menerapkannya ya di kehidupan asli ya. Amin. Yang kedua itu mandi. Dan itu jangan lupa mandi ya. Iya Pak. Karena kalau kalian bau untuk diri itu sendiri itu tidak masalah. Pak, jangan lupa pakai deodoran. Nah, jangan lupa pakai deodoran. Kalau kalian bau untuk diri kalian sendiri itu nggak apa-apa. Ini kalian bau orang lain mencium itu sangat memiliki apa-apa. Jadi Contohnya bisa ya kan Pak. Pakai nggak Pak? bisa saya lupa ya pakai deodoran jadi bisa. Ya, Pak. Cium. Jadi nggak fokus belajar jadinya. Kalian itu kalian mandi, kalian jadi fresh sehingga kalian itu bisa lebih merasa segar, ya kalian bisa lebih fokus untuk belajar seperti sekarang ini. Mandi semua kan? Sudah Pak. Memang kalian berubahnya sangat keras semua waktunya. Iya. Semua ini rajin mandi. Makanya ganti-ganti dari kita. Wow. Amazing. Lanjut Pak. Oke, yang keempat itu adalah tidur yang cukup. Ini pasti banyak sekali orang yang tidur tidak cukup. Apalagi ini semua pasti main kan? Cukup main game kan? Iya Pak. Jam berapa bisa tidur? Cepat jam 1 Pak. Waduh. Ini main jam berapa tidur ini biasa? Jam 12 Pak. Jam 12 malam. Waduh. Ini Jam 10 Pak. jam 10 bagus. Ini sering harus bangun tidur Pagi. Ini Jam 2 Pak. waduh ini apalagi kan ini kan masih bisa dibilang SD, junior high school, junior school. Jadi kan itu harus tidur itu minimal 9 sampai 11 jam. Dan ini belum orang dewasa. Kalau orang dewasa itu udah tidur 7 sampai 8 jam. Tapi karena kalian belum dewasa, dan ini yang butuh lebih banyak tidur. Tidur yang baik itu adalah 9 sampai 11 jam. Berapa? Oke, misalnya kalian bangun jam 6. Dan itu harus tidur jam berapa? Coba kurangi 9. Jam 9. 9 jam aja kita mau tidur. Jam 9. 9 atau jam 10. Jam 10 itu udah paling lama tidur. Emang kalian mau ngapain jam 10 tidur? Sekolah TikTok Pak. Waduh, itu harus diapain ya, harus dikurangi ya. Karena kalau kalian kurang tidur itu efeknya luar biasa sekali. Apa efeknya Pak? Ya efek itu contohnya besoknya kita tidak menjadi juga tidak fit karena kita kekurangan tidur, kekurangan energi. Karena tidur itu adalah proses tubuh kita untuk beristirahat dan memperbarui sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kurang tidur itu besoknya kita pasti tidak fresh, maka kita capek, tubuh kita kurang fresh untuk melakukan kegiatan. Jangan seperti itu. Pak. Jadi menurut Bapak, apa pendapat Bapak apabila ada murid yang tidurnya tidak cukup, tapi dia menyeimbangkannya dengan makanan sehat? Itu termasuk 50-50, 50-50%. Bisa diubah menjadi 100% dengan cara dia harus mengubah pola tidurnya. Itu juga sebenarnya tidak bagus karena dia sudah melakukan makanan sehat, tapi tidurnya berkurang gitu. Jadinya energi untuk besok berkurang karena tidurnya kurang. Oke, Bapak ingin bertanya Bapak dengan saya. Sebelumnya ada yang tahu apa saja nutrisi-nutrisi yang masuk dalam makanan sehat?
Protein Pak. Protein bagus. Karbo. Karbo bagus. Serat. Serat bagus. Vitamin Pak. Vitamin bagus. Ya itu semua merupakan sumber nutrisi tubuh untuk dalam makanan sehat. Ya, jangan lupa vitamin dan air mineral. Oke, contoh karbohidrat itu ada nasi atau apa lagi? Kalian tahu? Jagung. Ikan. Tahu. Mie, Ikan. mie, Ubi. ubi, lalu Ikan. Roti. Ayam. itu oke. Ya, jawaban kalian sudah benar. Sumber karbo itu ada. Yang paling sederhana itu adalah nasi. Yang paling sering kita makan nasi, atau mungkin kalian mau makan kentang atau ubi. Ubi itu juga salah satu sumber karbo. Oke, selanjutnya protein. Ada yang tahu apa itu protein? Apa saja yang masuk dalam protein? Telur Pak. Telur, betul. Susu. Ikan Pak. Ayam, Ikan. ikan, Daging. daging apa ini? Masak. Betul. Nah, itu juga termasuk dalam sumber protein. Tahu. Nah, tahu juga ya. Tempe. Tahu tempe itu protein nabati namanya. Kalau protein hewani itu ya ikan, telur, ayam. Nah, yang paling sederhana itu kita bisa makan telur. Yang misalnya di dalam satu telur itu terdapat 6 gram protein, 7 gram protein. Itu sudah sangat lumayan sekali buat tubuh kita. Apalagi kalau ini dalam masa pertumbuhan, protein itu sangat baik untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya serat. Apa yang kalian tahu tentang serat? Sayur. Sayur, betul. Nah, Biji-bijian. biji-bijian, nah seperti itu. Tapi ada yang paling sederhana itu adalah sayur dan makan sayur kangkung, sayur bayam, dan lain sebagainya. Oke, vitamin itu ada yang tahu vitamin. Contohnya vitamin itu apa? Vitamin C. Nah, contoh vitamin C apa? Jeruk. Jeruk bagus. Jambu. Jambu bagus. Apalagi yang kalian tahu? Asam. Mangga. Mangga. Dan vitamin yang paling sederhana itu kalian tahu apa? Vitamin Pak. Vitamin D yang berasal dari sinar matahari. Itu paling sederhana, itu bisa kita dapat secara gratis dan percuma. Itu adalah salah satu anugerah Tuhan buat kita. Jadi kalian itu bisa berjemur di jam 9 atau jam 10 pagi untuk mendapatkan vitamin D yang baik untuk tulang kita. Oke, kita ke air. Ini air yang pasti malas yang semua minum kan? Kalian berapa kelas minum satu hari? 8 Pak. Ada yang tahu berapa gelas yang dibutuhkan tubuh untuk dalam sehari? 18 Pak. Betul, belum sampai 18. Belum Pak. Nah itu dia. Kekurangan mineral itu juga tidak bagus ya, karena bisa membuat tubuh kita dehidrasi. Kalau kita dehidrasi kita pasti lemas, tidak senang melakukan aktivitas pada hari itu. Ya, satu hari itu kita membutuhkan 8 gelas air atau 2 liter air. Bisa juga lebih bagus. Oke, selanjutnya lemak. Ada yang tahu itu lemak? Maksud Pak. Yang lemak itu merupakan cadangan energi, juga merupakan sumber energi kita. Nah, itu juga bisa didapat dari daging dan lain sebagainya. Apa? Kacang-kacangan. Nah. 3. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Ya, semuanya dapat mengerti kan? Bapak harap kalian semua menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai dari makan sehat, olahraga, hidup tubuh, dan menjaga kebersihan. Oke, sebelum kita tutup, Bapak ingin memberikan kalian kasih penugasan. Tolong kalian lebih pahami ini, dan Bapak akan tanya lagi minggu depan. Dan tolong kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar kalian menjadi siswa yang baik dan pintar masa depan, agar kalian berguna nanti di masa depan. Oke, sebelum kita